Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasi. Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang limit aljabar. Apa itu artinya limit? Limit artinya adalah mendekati. Jadi limit itu bukan nilai fungsi, tapi nilai pendekatan. Nah, notasinya dinotasikan dengan limit X menuju C, Fx sama dengan L. Kemudian, macamnya limit. Macamnya limit ada dua, yaitu limit tentu sama limit tak tentu. Apa itu limit tentu? Limit tentu itu jika limit fx x mendekati c kita substitusi, maka dia ketemu bilangan rasional. Bilangan rasional berarti bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau 0 atau tak hingga. Nah, berarti kalau begitu, jika limit itu tak tentu, maka jika disubstitusi akan ketemu 0 per 0, tak hingga dikurangi tak hingga, atau tak hingga per tak hingga. Sekarang mungkin pertanyaan kita, kenapa 0 per 0 itu dinamakan dengan limit tak tentu gitu kan? Dengan nilai tak tentu. Nah, maksudnya begini. Kalau di sini ada 0 kali 1, hasilnya berapa? 0 ya. Sekarang saya balik 0. 0-nya pindah ke sini kan jadi 0 pindah ke sini ya. Jadi bagi tadi kan kita dapat hasil 1 gitu. Kemudian kita punya angka lagi. Ada 0 kali 2, hasilnya 0 juga. Nah, berarti kalau 0 dibagi 0 berarti nilainya 2. Gitu kan? Nah, lagi 0 kali 3, hasilnya 0. Berarti kalau 0 dibagi 0 bisa 3. Nah, oleh karena itu kenapa kalau 0 per 0 kita namakan dengan tak tentu? Karena nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa lain-lain. Oleh karena itu kita nyatakan dengan 0 per 0 adalah nilai tak tentu. Nah, bagaimana dengan tak hingga dikurangi tak hingga? Sama halnya dengan itu tadi ya, saya geser. Kalau di sini ada 4 ditambah dengan tak hingga itu kan angka yang sangat besar sekali gitu kan. Nah, berarti 4 ditambah tak hingga hasilnya tak hingga. Nah, di sini 4-nya saya buat sendiri, tak hingganya pindah ke sana. Berarti ini tak hingga dikurangi tak hingga, hasilnya 4. Saya punya angka lagi, 5 saya tambah tak hingga, sama dengan tak hingga. Berarti 5 itu bisa dari tak hingga dikurangi tak hingga kan gitu ya. Berarti tak hingga dikurangi tak hingga bisa bernilai 4. Tak hingga dikurangi tak hingga bisa bernilai 5 dan seterusnya. Oleh karena itu tak hingga dikurangi tak hingga adalah nilai tak tentu. Bagaimana dengan tak hingga dibagi tak hingga gitu. Kalau ada 5 dikalikan tak hingga, ada 5 dikalikan bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya akan sangat besar sekali. Gitu kan, tak hingga. Saya balik sekarang. Tak hingganya pindah ke sini, tak hingga dibagi tak hingga 5. Terus ada angka 4, tak kali tak hingga, berarti sama dengan tak hingga. Tak hingganya saya pindah ke sini, jadi tak hingga gini kan, bagi tak hingga, berarti hasilnya 4. Berarti tak hingga dibagi tak hingga bisa 5, tak hingga dibagi tak hingga bisa 4, dan seterusnya. Oleh karena itu, tak hingga dibagi tak hingga merupakan limit tak tentu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang cara mencari nilai limit. Cara mencari nilai limit adalah merubah limit tak
tentu menjadi limit tentu. Dengan cara apa kita mengerjakannya? Nah, dari mana kita tahu itu limit tentu atau limit tak tentu? Berarti yang wajib kita lakukan adalah substitusi dulu. Substitusi adalah mengganti. Substitusi adalah mengganti. Nah, di sini ada limit X mendekati 1, 4X plus 5. Berarti sekarang X-nya saya ganti dengan angka 1. Substitusi artinya mengganti. Berarti 4 kali 1 ditambah 5. Tentunya dikalikan dulu baru dijumlah. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian di sini ada limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per 3X. X-nya kita ganti 2. 2 kuadrat dikurangi 4 per 3 kali 2. 2 kali 4 berarti di sini 4. 4 dikurangi 4 per 6. 4 dikurangi 4, 0. 0 dibagi 6. 0 dibagi 6 berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, angka 9, angka 0 itu merupakan limit tentu. Ya, karena masuk bilangan rasional P per Q, masuk angka 0, dia masih limit tentu. Kalau limit tentu, kita biarkan saja. Nah, sekarang lanjut soal nomor ini 3. Limit X mendekati min 2, X plus 2 per X plus 5. X-nya kita ganti min 2. Min 2 ditambah 2. Dibagi dengan min 2 ditambah 5. Yang atas dapat 0, yang bawah dapat 3. Masuk limit apakah ini? 0 dibagi 3, 0. Berarti dia masuk limit tentu. Oke, kalau dia masuk limit tentu, kita biarkan. Berarti ini adalah nilainya limit. Lanjut ke soal nomor 4. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3. Mengerjakan limit yang pertama harus substitusi dulu. Substitusi berarti mengganti nilai X. Diganti dengan apa? Diganti dengan X yang didekati. Sekarang X-nya diganti 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3. 3 kuadrat itu 9, 9 dikurangi 9, 3 dikurangi 3. Berarti hasilnya apa? 0 per 0. Nah, bagaimana jika hasilnya adalah 0 per 0? Jika hasilnya 0 per 0 berarti dia adalah limit tak tentu. Kalau limit tak tentu, ini bukanlah nilai limit. Gitu kan? Berarti kita harus pakai cara yang lainnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, caranya memfaktorkan sekarang. Dulu, sewaktu kita memfaktorkan, belajar memfaktorkan ya, di kelas 8 SMP kalau nggak salah, caranya kalian memfaktorkan bagaimana? Misalkan seperti ini gitu kan. Biasanya kan buat 2 buah kurung, kemudian ditulis X gitu kan. Cari 2 buah bilangan, kalau yang dikalikan sekian ditambahkan sekian. Bukannya begitu? Iya. Nah, untuk memfaktorkan pada soal limit itu lebih mudah daripada itu. Kenapa? Karena pada soal limit kita mau membuang pembuat nolnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini limit X mendekati 3, kita tulis dulu. Nah, kalau yang didekati adalah X mendekati 3, berarti kita cari pembuat nolnya, yaitu X min 3. Sini juga X min 3. Jadi kalau di sini plus, maka di sini min. Gitu kan, supaya nanti ketemu 0 per 0 dan 0 per 0-nya bisa tereliminasi gitu. Kemudian sekarang sisanya
Sisanya saya menuliskan angka X karena di sini X kuadrat jadikan X kali X kan. Min 9, kita lihat belakangnya saja. Min 9 dibagi dengan min 3. Berarti dapat berapa? Plus ya, plus 3. Gitu kan? Nah, sekarang karena yang bawah sudah sama, sudah kita biarkan saja. Ada yang bisa tereliminasi? Ya. Yang tereliminasi berarti angka berapa? Angka X min 3, X min 3. Kemudian selanjutnya kita substitusi. Disubstitusi berarti X-nya diganti angka 3. Ketika kita mensubstitusi berarti tulisan limitnya nggak usah ditulis lagi ya. Berarti X-nya saya ganti 3. 3 ditambah 3 berarti sama dengan 6. Oke, masih bingung? Tidak, alhamdulillah. Kita coba soal selanjutnya. Limit X mendekati 3, X kuadrat plus 2X min 15 per X kuadrat min 15 plus 36. Caranya seperti tadi, karena ini pecahan, gitu. Yang didahulukan angka berapa? Karena di sini X-nya mendekati 3. Kalau di sini yang didekati adalah angka plus, berarti kita tuliskannya angka min. Nah, yang di sini juga angka min gitu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah sisanya. Sini saya tuliskan X. Berarti apa ini? Min 15 dibagi min 3. Dibagi lah ya. Nah, kita cari belakangnya saja. Berarti berapa ini? Min 15 dibagi min 3 berarti jawabnya adalah plus 5. Min dibagi min. Nah, kemudian di sini 36 dibagi min 3 berarti X 36 dibagi min 3 hasilnya min ya, min 12. Gitu. Gampang kan? Nah, tentunya adik-adik kalau sebelum kalian memfaktorkan harus disubstitusi dulu. Apakah ketemu 0 per 0 ataukah tidak? Jika nilainya tidak 0 per 0 seperti yang di atas, ya nggak perlu kita faktorkan, langsung substitusi gitu ya. Jadi ingat syaratnya harus 0 per 0. Selanjutnya kita substitusi, berarti X-nya diganti dengan 3. X-nya diganti 3 berarti X plus 3 sama X plus 3 maaf. X-nya tadi diganti 3, X plus 5 ya, di sini 5. Maksudnya begini. Kemudian 3 dikurangi 12 berarti ada 8 per min 9. Itu adalah nilai limitnya. Nah, lanjut adik-adik, masih ada 2 soal lagi. Di sini ada limit X mendekati min 1, X kuadrat plus X plus 10, X kuadrat min 29X min 30. Berarti di sini caranya kayak tadi. Nah, kalau tadi X-nya kan mendekati 3, maka kita membuatnya X min 3. Kita cari lawannya. Nah, sekarang X yang didekati adalah negatif. Berarti kita membuat X-nya, X apa ini? Lawan min berarti plus ya, kita buat X plus 1. X plus 1. Nah, sisanya sekarang 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 berarti masih 10. Kemudian min 30 dibagi 1 berarti masih min 30. Kemudian disubstitusi 1 ditambah 10. Maaf ya, X-nya tadi kita gantinya dengan min 1. Min 1 min 30 berarti 9 per min 31. Gitu.
Nah, jadi kita nggak usah lagi cari, kita nulis X sama X, cari tuh dua buah bilangan kalau dikalikan 10 ditambahkan 11, nggak usah seperti itu lagi, karena ini kita memfaktorkannya dalam limit. Dalam memfaktorkan dalam limit itu berarti kita sudah terbantu dengan mencari pembuat nolnya yang warna merah ini, yang akhirnya nanti tereliminasi ya. Tadi tereliminasi, yang sini juga tereliminasi gitu kan. Nah, satu lagi, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Itu tadi kalau depannya koefisien E kuadrat cuma 1. Bagaimana jika di sini 2E kuadrat dan di sini adalah pecahan? Mungkin itu tadi yang jadi pertanyaan. Berarti caranya limit X mendekati setengah. Nah, caranya adalah kayak kita mencari soal inverse gitu ya. Kalau di sini satunya kan per 1 ya, yang di bawah koefisien penyebutnya kan menjadi koefisien X gitu. Nah, ini juga gitu. Koefisien penyebutnya menjadi koefisien X. Berarti di sini 2X, sini 2X. Kalau di sini 1, berarti nanti di sini min 1. Kita ngerti ya? 2-nya tadi dari penyebut, 1-nya dari pembilang, lawannya plus berarti min gitu. Selanjutnya masih sama dengan tadi. Berarti di sini X. Min 5 min 5 dibagi min 1 berarti dapat plus 5. Min 3 dibagi min 1, min bagi min plus, berarti sini dapat plus 3. Nah, 2x min 1 tereliminasi, 2x min 1 tereliminasi, tinggal substitusi. Berarti setengah ditambah 5 dibagi setengah ditambah 3. Kalau sama ini ya jadikan pecahan murni. 5 kali 2 10 tambah 1 berarti 11 per 2. 3 kali 2 6 tambah 1 7 per 2. Membagi dengan pecahan bisa ditulis kali, tapi syaratnya harus dibalik pembaginya. Berarti setengah kali 2 per 7. Yang ini maaf ya, bukan setengah tapi 11. Berarti sama dengan 11 per 7. Nah, nanti untuk di video selanjutnya saya akan mengajari kalian tentang prinsip L'Hopital gitu kan. Tadi kan kita mengerjakannya ini sudah sangat mudah sekali dengan cara memfaktorkan, tapi masih ada cara cepatnya yaitu L'Hopital. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.